komitmen SMP Negeri 1 Sampit untuk melakukan pemulihan pembelajaran yang lebih bermutu dilakukan untuk seluruh guru mata pelajaran dan seluruh mata pelajaran. Saat ini pemulihan pembelajaran dengan mengintegrasikan literasi dan numerasi dilakukan oleh guru IPS. Saya, Elvia SPD, ingin melakukan pembelajaran yang berliterasi numerasi dengan tema pencemaran yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan tempat di Museum Kayu Sampit. Terima kasih. Kita sudah berada di dalam lingkungan Museum Kayu Sampit yang letaknya di Jalan Es Parman, Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, kita akan melakukan pembelajaran literasi numerasi dengan tema kehidupan lingkungan sekitar. Siapa yang tahu kondisi lingkungan sekitar kita? Semuanya ada yang tahu? Tahu. Apa? Kondisi lingkungan sekitar saat ini adalah musim penghujan. Jadi lebih rentan terjadinya banjir dan penularan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Masih ada yang tahu lagi bagaimana kondisi sekitar kita di Kabupaten Kota Waringin Timur? Iya. Musim kemarau menjadikan Kalimantan Tengah sebagai wilayah pengekspor polusi udara yang sangat begitu besar. Iya. Jadi pencemaran di air terjadi karena Kota Waringin Timur penuh dengan perusahaan sawit yang langsung membuang limbah secara langsung ke sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Siapa lagi? Iya. Pencemaran tanah terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Iya. Karena terlalu banyak memakai pupuk organik digunakan secara berlebihan yang menggunakan bahan kimia sehingga tanah berubah warna menjadi hitam dan tanah kering karena kurangnya unsur hara. Ya, siapa lagi? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, silakan mencari tahu di lingkungan kita yang menjadi sumber belajar. Silakan. Oh, ini jauh banget. Kenapa saya maksud? Yang saya sudah tahu ya. Ya, dari mana kamu sumbernya? Tentang apa saja? Tentang Sungai Mentaya yang tercemar akibat zaman terapung. Nah, sekarang untuk menambah ilmu pengetahuan tentang keberadaan lingkungan sekitar, silahkan kalian mencari sumber belajar yang sebagaimana kalian inginkan. Ada belajar melalui Google, ada yang belajar melalui buku infografis, ada yang belajar melalui YouTube, ada belajar melalui Google. Nah, demikianlah sumber belajar yang bisa silakan kalian mencari pengetahuan itu di sumber belajar yang kalian inginkan. Silakan. Jadi yang mungkin kita ada melihat ada 4 warna di sini, yang biru aman, yang hijau tidak terbakar, kuning tidak terbakar, dan yang warna merah ini yang sangat membahayakan masyarakat di sekitar Kota Waringin Timur. Nah, silakan menyampaikan hasil temuan kalian dari sumber belajar yang kalian lakukan tadi. Saya mendapatkan website dari BMKG Kodim. Isinya, Sampit terletak di wilayah dengan kondisi geografis yang khas, terdiri dari dataran rendah dan dialiri oleh Sungai Mentaya. Pada tahun 2024, seperti tahun-tahun sebelumnya, Sampit diperkirakan akan mengalami musim hujan yang berlangsung antara bulan November hingga April. Musim hujan ini membawa curah hujan yang tinggi, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di wilayah. Pola cuaca. Wilayah ini dipengaruhi oleh angin muson yang membawa kelembapan dari Laut Jawa dan Samudra Hindia, menyebabkan hujan lebat yang seringkali disertai oleh badai petir. Suhu udara cenderung tetap hangat dengan rata-rata antara 24 derajat hingga 30 derajat. Ya, silakan. Apalagi? Saya mendapatkan sumber belajar dari website BMKG lingkungan sekitar. Musim kemarau menjadikan Kalimantan sebagai wilayah pengekspor polusi udara yang sangat begitu besar, hingga paru-paru dunianya sudah sangat kurang, hingga kelembapan udaranya kurang.
Di Kalimantan, rentan terjadi penularan penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Tahun 2012 pernah terjadi cuaca ekstrim sehingga lahan banyak yang terbakar, sehingga harus dilakukan mitigasi non-struktural. Kenapa bisa terjadi di musim kemarau hingga kebakaran lahan? Yaitu ulah tangan manusia yang membakar lahan. Baik, data kebakaran di Kabupaten Kota Waringin Timur pada 2021 3.630 hektar, 2022 1.554 hektar, 2023 165.000 hektar, dan data kebakaran yang paling besar ada di tahun 2023. Apalagi Saya Maria. Jadi saya mendapat informasi ini dari Google. Pencemaran di air terjadi karena Kota Waringin Timur penuh dengan perusahaan sawit yang langsung membuang limbah secara langsung ke sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Dan ciri-ciri air yang terkontaminasi adalah airnya berwarna dan berbau. Akhirnya biota-biota laut mati dan air sungai tidak dapat dimanfaatkan lagi. Iya, siapa lagi? Ya. Saya mendapat informasi ini dari Google. Pencemaran tanah terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur karena terlalu banyak memakai pupuk anorganik digunakan secara berlebihan yang menggunakan bahan kimia, sehingga tanah berubah warna menjadi hitam dan tanah kering karena kurangnya unsur hara. Sungai Mentaya yang terletak di Kalimantan Tengah memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya, baik untuk kebutuhan air, transportasi, maupun mata pencaharian. Namun, keberadaan jamban terapung yang banyak digunakan oleh masyarakat setempat memberikan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan sungai. Jamban terapung merupakan toilet yang dibangun di atas rakit atau struktur apung di tepi sungai, yang memungkinkan limbah manusia langsung dibuang ke aliran sungai. Dampak lebih lanjut dari pencemaran ini mencakup terganggunya keseimbangan ekosistem sungai, seperti kematian ikan dan biota air lainnya akibat berkurangnya kandungan oksigen dalam air. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan.